رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan rekan-rekan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih bisa duduk-duduk bersama di sini. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama nantinya mempelajari, ya, belajar bersama-sama kitab Durusul Lughatil Arabiyyati. Yang kitab ini alhamdulillah sudah kita buka pada kesempatan yang telah lalu, pada pekan yang telah lalu, dan mudah-mudahan seperti yang tadi sudah disampaikan bisa terus berlanjut pada pekan-pekan yang selanjutnya. Amin. Dan semoga dengan kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita semakin banyak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aklatan fahamidallah alaih wa idza syariba syurbatan fahamidallah alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap seorang hamba yang apabila dia makan, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala ke atas kenikmatan makan tersebut. Wa idza syariba syurbatan, dan apabila dia minum, dia pun memuji Allah atas kenikmatan minum tersebut. Maka subhanallah, banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa untuk menghitungnya. Dan selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati, para pendengar dan juga rekan-rekan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Tetapi sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, alangkah baiknya kita memurojaah sedikit, ya. Mengulang sedikit pelajaran yang sudah pernah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Nah, jadi ini sebagai apa ya? Ujian kecil-kecilan buat antum. Kalau yang bisa jawab berarti kemungkinan dibuka bukunya, ya. Sepekan ke belakang ini dibuka bukunya, nggak dianggurkan. Sekedar mengingatkan bahwa pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengambil 9 kosakata baru plus 1 isim isyarat. Artinya sudah ada 10 kata yang kita hafalkan, yang kita baca, yang juga kita lafalkan maknanya berulang-ulang, ya. Kita hafalkan terus, ya, kita berulang-ulang membacanya. 9 kosakata plus 1 isim isyarat. Dan isim isyarat, ikhwah fiddin, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, merupakan kata yang kita gunakan untuk mengisyaratkan, ya. Karena isyarat juga sudah menjadi bahasa kita, sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Ketika misalkan saya bertanya, si fulan itu yang mana sih? Misalkan, ya.
Saya bertanya kepada Pak Adi, misalkan, Pak Adi, si fulan itu yang mana? Pak Adi nggak menjawab, tetapi mengisyaratkan dengan tangannya ke depannya, misalkan. Oh, berarti mengisyaratkan itu menunjuk. Jadi isim isyarat itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah benda atau sebuah isim. Baik itu yang sifatnya dekat ataupun yang sifatnya jauh, ya. Dalam bahasa Indonesia pun sama, dibedakan untuk kata tunjuk yang dekat dan kata tunjuk yang jauh. Nah, isim isyarat yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu adalah hadza, ya. Di mana hadza ini kita gunakan untuk menunjuki kata yang dekat dan bersifat mudzakkar. Nanti dalam perkembangan selanjutnya, ya, dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, kita akan dapati bahwa semua atau dalam bahasa Arab itu dibedakan antara yang laki-laki atau antara yang mudzakkar, kata yang memiliki sifat laki-laki, dengan kata yang memiliki sifat perempuan atau yang muannats, ya. Jadi di awal-awal ini kita akan mendapati dulu isim atau kata yang sifatnya laki-laki atau yang biasa kita sebut dengan mudzakkar. Baik, itu sekedar murojaah dulu, sekedar merefresh apa yang sudah pernah kita ambil sebelumnya. Dan sekarang saya ingin meminta beberapa di antara antum, ya, yang ada di studio ini untuk menutup bukunya, kemudian nanti mengulang-ulang, ya. Saya akan meminta untuk mengulang-ulang kosakata sebanyak 5 kali saja. Nanti saya akan minta untuk diterjemahkan, ya. Baik, siap semua ini yang ada di sini? Hah? Siap ya? Siap dong, ya. Jangan lemes. Baik, bukunya ditutup, ya. Yang baru juga insya Allah mudah ini sih, masih mudah ini sih, masih awal-awal, ya. Kita mulai dari Mas Lana, ya. Mas Lana. Iwan. Oh, Mas Iwan, ya. Mas Iwan, ya. Baik, silakan diulangi Mas Iwan sebanyak 5 kali kosakata miftahun, 5 kali saja. Miftahun. Miftahun artinya Kunci. Nah, ya, ini berarti tanda bukunya sempat dibuka nih, ya. Selama 1 pekan kemarin, ya. Ya, entah itu sepekan sekali, entah itu sepekan 2 kali, yang penting dibuka. Baik, kita ke Pak Adi. Mangga Pak Adi diulangi lafaz sarirun sebanyak 5 kali. Sarirun. Iya, berarti sarirun artinya Ranjang. Ya. Alhamdulillah masih ingat. Kita ke Mas Lana, ya. Silakan Mas Lana diulangi sebanyak 5 kali kolamun. Iya. Pada kesempatan yang telah lalu saya sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa di antara metodologi penulisan dari buku ini, penulis buku ini ketika memberikan kosakata yang baru kepada kita, itu dituliskan secara keseluruhan. Hurufnya ada, harokatnya ada. Yang nanti dalam pelajaran-pelajaran berikutnya sedikit demi sedikit akan dihilangkan, ya. Harokatnya akan dihilangkan dan akan sampai pada tahap hilang semua harokatnya. Hurufnya masih ada, ya. Harokatnya saja yang nggak ada, ya. Artinya mumpung kita masih berada di awal-awal, hurufnya ada, harokatnya ada, kita bacanya yang betul. Jangan sampai kita salah baca. Tadi diulangi sebanyak 5 kali oleh Mas Lana, ya. Mohon maaf, ini sebagai bahan koreksi, ya. 4 kali, yang pertama dibacanya kolamun. Yang kelimanya betul, yang keempatnya kurang tepat. Kenapa? Pendek semua, ya kan? Kalau seandainya kita mau cek lagi bukunya, silakan. Saya nggak percaya, ini bacanya kolamun ini. Silakan dicek bukunya, pendek semua, ya. Jadi sekali lagi ini untuk semuanya, mumpung di awal-awal ini kalimatnya masih komplit, ya. Hurufnya masih ada, harokatnya masih ada, kita baca dengan betul, ya. Supaya nanti ketika ketemu dengan huruf yang tidak ada harokatnya, kita bisa membaca dengan betul, ya. Maka silakan diulangi lagi, kolamun, pendek, ya. Silakan. Kolamun. Iya, berarti kolamun artinya Pulpen, ya. Untung ini, ya, 3 orang yang sudah kita cek ini bisa jawab semua, ya. Kalau nggak bisa, khawatirnya nanti
putus semangat. Aduh, saya nggak bisa ini ya jawabnya. Udahlah putus aja. Baru 1 pekan. Baik, nah itu adalah ya 9 kosakata meskipun tidak kita murojaah semua. Yang jelas ada pelajaran-pelajaran yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini supaya kita juga bisa mengambil banyak halaman ya. Kalau kesempatan yang telah lalu barangkali 1 pertemuan 1 halaman ya. Nah, sekarang mudah-mudahan 1 pertemuan bisa lebih dari 1 halaman ya. Barangkali ada di antara antum yang punya pikiran kalau 1 halaman 1 pertemuan repot ya. Ini kalau di total ada 100 berapa? 127 halaman. Masa harus 127 pertemuan misalkan ya. Nah, mudah-mudahan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa ambil lebih dari 1 halaman untuk setiap pertemuan. Baik. Silakan dibuka buku yang ada di halaman ke-6 dan para pendengar yang ada di rumah juga bisa membuka bersama-sama. Kita lihat di halaman yang ke-6 ini kita akan mendapatkan pelajaran yang baru. Kalau pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah mendapati hadza, di mana hadza ini kita ketahui sebagai ismul isyarat atau kata yang digunakan untuk menunjuk, ya. Maka nanti di sini kita akan mendapatkan 2 tambahan kata yang baru yang nanti akan digunakan sebagai istifham. Nah, akan digunakan sebagai istifham. Istifham itu apa? Istifham itu adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Kata yang digunakan untuk bertanya. Jadi nanti pada pelajaran ini kita akan mendapati kata-kata yang biasa digunakan untuk bertanya. Baik, kita lihat judulnya di bagian atas. Kita akan mendapati ada kalimat ma hadza. Nah, ya. Kita mendapati kalimat ma hadza. Hadza sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Nah, sekarang kita mendapati kata yang baru berupa ma. Di mana ma ini adalah fungsinya kita gunakan untuk bertanya al-istifham li ghairi akilin. Untuk suatu kata yang tidak berakal, ghairi akil. Ma hadza ya. Kita gunakan kalimat ma ini untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, ma hadza artinya adalah apa ini. Nah, jadi ma-nya adalah apa, hadzanya adalah isim isyarat yaitu ini. Kita katakan ma hadza apa ini. Jadi tidak tepat kalau seandainya kata ma ini kita pergunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang berakal, ya. Entah itu bertanya kepada tentang seseorang ataupun yang lainnya yang berakal. Contoh, ya. Kita bertanya kepada Mas Trias, ya. Mas Trias, ya. Kita bertanya kepada Mas Trias tentang temannya Mas Trias yang duduk di sebelahnya, Mas Iwan, ya. Kita tanya, ma hadza apa ini? Kita katakan nggak cocok, ya, nggak cocok, nggak tepat. Kenapa? Karena ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Sementara yang sedang ditanyakan itu adalah yang berakal, orang loh ya, orang. Bukan kucing, bukan ayam, bukan, tapi orang. Maka nanti untuk bertanya tentang yang berakal akan ada pelajarannya tersendiri, ya. Sekarang kita akan membahas tentang kata yang digunakan untuk bertanya li ghairi akil terlebih dahulu, yang tidak berakal. Baik, ya, saya akan membacakan terlebih dahulu, ya. Nanti teman-teman yang ada di sini tolong diulangi, ya, supaya lemas lisannya, ya, supaya nggak kaku ngomongnya, ya. Baik, saya akan bacakan dan mohon diulangi. Ma hadza, silakan. Ma hadza. Ini kok kompak sekali, ya. Ulangi, ya. Ulangi, ya. Ma hadza. Ma hadza. Iya, ya. Di sini kita mendapati judulnya ma hadza. Kemudian, ya, kalimat pertanyaan yang diucapkan dengan menggunakan ma itu membutuhkan jawaban pasti. Ketika ada orang bertanya dengan ma, dengan apa, berarti orang tersebut sedang membutuhkan jawaban tentang apa yang sedang dia tanyakan. Kita lihat di sini ada gambar rumah, ya. Ada gambar rumah, ada orang bertanya.
ma hadza, apakah ini, ya, atau apa ini, maka berarti orang tersebut sedang membutuhkan jawaban terhadap benda yang sedang dia tunjuk. Apa ini? Ya. Berarti orang yang sedang ditanya menjawab. Dikatakan hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, kosakata ini sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Hadza sudah kita ambil, baitun sudah kita ambil. Jadi insya Allah tidak akan ada muskilah, ya, tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengikutinya. Ma hadza, hadza baitun. Apakah ini? Ini adalah rumah. Jadi kata tanya dengan menggunakan ma itu membutuhkan jawaban pasti dari pertanyaan yang diajukan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati a'azanillah wa iyyakum, ya, para pendengar juga yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran ini, selain ada kata tanya dengan menggunakan ma, kita juga akan mendapatkan pelajaran yang baru yang juga berkaitan dengan kata tanya, yang juga memiliki keterkaitan dengan pertanyaan yang diajukan. Kalau tadi kita bertanya dengan ma untuk bertanya tentang sesuatu yang li ghairi aqilin, maka sekarang, ya, di baris yang ketiga kita akan mendapati pertanyaan dengan menggunakan a. Ya, dengan menggunakan a. Yang ini juga sama-sama digunakan untuk bertanya, tetapi nanti kita akan tahu ada bedanya antara ma dan juga a. Kalau ma, ya, kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Tetapi pertanyaan dengan menggunakan a adalah pertanyaan tentang kalimat yang kita sampaikan. Contoh, ya. Contoh, kita mengatakan hadza baitun. Ini adalah rumah. Apa yang saya sampaikan tadi adalah merupakan pernyataan, ya. Hadza baitun. Ini adalah rumah, pernyataan. Tetapi pernyataan ini saya masih ragu-ragu, ya. Makanya saya tanyakan. Saya katakan ahadza baitun. Berarti nanti jawaban yang dibutuhkan dari pertanyaan yang menggunakan a adalah pembenaran terhadap pertanyaan tersebut kalau memang jawabannya benar, dan pensalahan dari pertanyaan tersebut kalau memang jawabannya salah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Ternyata yang ditunjuk masjid misalkan, maka kita jawab tidak, kita jawab bukan, ya. Kalau seandainya ternyata yang ditunjuk benar rumah, maka kita benarkan, oh benar, ini adalah rumah. Kita baca dulu, ya, saya akan baca dan tolong nanti teman-teman di sini akan mengikuti. Ahadza baitun, silakan. Ahadza baitun. Kita lihat, ya, gambarnya rumah, ya, dan pertanyaan ini diajukan untuk bertanya tentang apakah ini rumah? Apakah ini adalah rumah? Ya. Sekali lagi, karena a itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban pembenaran dari pertanyaan tersebut atau pensalahan dari pertanyaan tersebut, maka tinggal disesuaikan dengan jawabannya. Oh benar, maka kita katakan di sini, na'am, hadza baitun. Ya, ini adalah sebuah rumah. Kita ulangi sekali lagi. Saya akan membaca dan teman-teman yang ada di sini akan mengulangi. Ahadza baitun, silakan. Ahadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Ya, berarti dari sini kita sudah mendapati dua kata yang digunakan untuk bertanya, yang mungkin secara penerjemahan dalam bahasa Indonesia bisa sama, ya. Ma itu bisa apakah, ma hadza, apakah ini, a juga bisa apakah, tetapi nanti penggunaannya dibedakan, ya. Kalau ma berarti digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal dan butuh jawaban pastinya, ya. Ini apa ya? Apa ini ya? Dijawab. Ini kursi, ini meja, ini rumah. Tetapi kalau pertanyaan dengan menggunakan a adalah pertanyaan tentang madmunil jumlah, tentang pernyataan yang kita sampaikan. Ini rumah. Apakah ini rumah?
Berarti nanti jawabannya butuh kepada pembenaran dan pensalahan, tergantung dari apa yang ditujukan tersebut. Baik ya, ini adalah pertanyaan dengan menggunakan ma dan menggunakan a. Kira-kira bisa difahami nggak sampai di sini nih? Bisa ya, karena supaya nanti pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya juga tinggal mengikuti saja. Jangan sampai pelajaran yang sekarang itu belum bisa difahami, kemudian nanti ditambahkan dengan pelajaran-pelajaran yang berikutnya, ya, sehingga nanti ketidakfahaman kita itu terakumulasi. Ya. Sudah paham belum? Sudah. Padahal sih misalkan belum paham, ya. Tinggal belum paham saja, nanti bisa diulangi lagi. Baik ya, kita masuk kepada gambar yang selanjutnya, ya. Gambar yang selanjutnya ada gambar apa itu? Baju. Ada gambar baju. Ada kata pertanyaannya, ma hadza, apakah ini? Karena gambarnya baju, maka kita jawab, hadza qamisun. Ini adalah baju. Dan alhamdulillah, qamis ini sudah menjadi atau sudah agak familiar di telinga kita, ya. Karena sekali lagi bahasa Indonesia itu perlu banyak berterima kasih kepada bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali kata-kata dalam bahasa kita yang merupakan serapan dari bahasa Arab, ya. Seperti kemarin kursi, kitab, masjid, ya. Kemudian bab, ya. Dan banyak lagi yang kalau kita sebutkan, mungkin tidak akan bisa dihitung dengan 10 jari, ya. Lebih dari 10 jari. Baik ya, qamis artinya baju, ya. Kalau bahasanya kita sih mungkin gamis, ya. Nah, qamis itu gamis, ya. Jadi qamis itu artinya baju, ya. Saya akan bacakan dan teman-teman yang ada di sini tolong diikuti. Ma hadza, silakan. Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Coba diterjemahkan Mas Sandi, ya. Ini saya sambil nginget nama, ya. Mohon maaf, ya. Mas Sandi, silakan. Yang gambar baju, silakan dibaca dulu kemudian diterjemahkan. Ma hadza, apa ini? Iya. Hadza qamisun. Ini adalah baju. Ini adalah baju. Kita lihat qamisun masih komplit huruf dan harokatnya. Jadi jangan sampai nanti kita salah baca. Mumpung masih komplit, kita pantengin betul-betul tulisannya, ya, supaya nanti cara baca kita juga betul, ya. Komisun, mimnya dipanjangkan. Komisun, bukan nanti komisun atau komisun, bukan, ya. Tetapi dipanjangkan di mimnya, komisun. Yang insya Allah nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya sudah akan hilang ini harokatnya. Dan tanpa kita sadari ternyata kita insya Allah akan bisa sendiri bacanya. Baik, ya. Berikutnya, ya, kita lihat di gambar yang ketiga, itu ada gambar apa? Kursi, ya, ada gambar kursi. Dari gambar kursi ini, ya, dari gambar kursi ini ada sebuah pertanyaan. Dan pertanyaannya menggunakan a, ya. Pertanyaannya menggunakan a. Ahadza sarirun, ya. Ahadza sarirun. Silakan diterjemahkan Mas Fajar. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Iya. Apakah ini kursi? Apakah ini kursi? Ternyata yang ditunjuk ahadza sarirun. Apakah ini sarirun? Apakah ini ranjang? Ranjang, ya. Sayanya ikut-ikutan iya, ya. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Sementara gambar yang ditunjuk adalah kursi. Berarti kita tidak bisa membenarkan ini, ya. Harus kita salahkan. Kita jawab, ya. Jawabannya silakan dibaca. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Silakan sambil diterjemahkan. Bukan, ini adalah kursi. Bukan, ini adalah kursi. Jadi sekali lagi, ya, di sini kita bisa membedakan mana, ya, atau bagaimana kita menerjemahkan kalimat yang menggunakan ma dan bagaimana kita menerjemahkan kalimat yang menggunakan a, ya.
Jadi kalau A tadi ahadza sarirun, butuh pembenaran dan butuh pensalahan. Oh, ini nggak benar. Maka kita jawab tidak. La hadza kursiyun. Bukan ranjang, tapi ini adalah kursi, ya. Baik, kita masuk kepada gambar yang berikutnya, gambar yang keempat. Ini kosakata yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, ya. Jadi mohon maaf tadi Mas Fajar barangkali minggu yang lalu nggak ikut, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Ini masih kita ambil dari kosakata yang sebelumnya. Ada gambar bolpen di sini, ya. Ada gambar bolpen di sini. Kemudian ada kata pertanyaannya, ya. Monggo silakan dibaca satu orang, Mas Iksan, ya. Silakan dibaca. Yang ini. Iya, gambar yang ada bolpen, ya. Silakan. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Ya. La hadza qalamun. Hala. Hadza. La hadza qalamun. Hadza qalamun. Nah, ya. Kita lihat di situ pendek semua, ya. Jadi yang pendek itu dipendekkan, yang panjang ya dipanjangkan. Jangan yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Berlaku ilmu tajwidnya. Ya, ya. Jadi bacanya normal saja, ya. Meskipun ilmu tajwidnya nggak terlalu perlu juga, ya. Nggak perlu dipakaikan betul-betul gitu, ya. Misalkan ikhfa, ya. Kemudian mad jaiz munfasil, nggak perlu, ya. Tapi normal saja. Karena kalau seandainya kita pakaikan tajwid, nanti kita ketemu orang juga. Antum dari mana? Ya. Hanya ngomong antum harus ikhfa dulu 2 harokat, ya. Antum dari mana misalkan, ya. Ya 2 harokat misalkan. Saat ini kan ikhfa, nun mati ketemu tak misalkan, ya. Ya biasa saja, normal saja. Yang kita katakan di sini kembali kepada kata yang ada di sini, hadza qalamun, ya. Silakan Mas Iksan diulang lagi. Dari ahadza miftahun, silakan. Ahadza miftahun. Iya, betul. La hadza qalamun. Hadza Qalamun. qalamun. Pendek semua, ya. Hadza qalamun. Ya. Hadza qalamun. Iya. Mangga sekalian diterjemahkan. Ahadza miftahun. Apakah ini Miftah, ya. miftah, ya? Miftah itu apa? Kunci. Nah, kunci, ya. Ahadza miftahun. Ya harusnya memang belajar bahasa Arab itu lebih tepat kalau dengan menggunakan peraga. Memang bagusnya begitu, ya. Nih, miftahun misalkan sambil menyodorkan kuncinya, ya. Oh iya. Ya, kemudian nih kursiyun sambil ngelemparin kursinya misalkan. Enggak, ya, sambil dilihatin aja. Nih kursinya misalkan, ya. Baik, ya. Apakah ini kunci? Silakan dijawab. La, bukan. Bukan atau tidak? Atau tidak? Ya. Hadza. Ya satu saja, ya. Tidak atau bukan, ya satu saja, ya. Tidak. La, tidak. Ya. Hadza qalamun. Ini pena. Ini adalah pena atau bolpen, ya. Bukan. Kita lihat di sini, ya. Akhirnya kita bisa betul-betul mengaplikasikan nanti bagaimana penggunaan a dan bagaimana penggunaan ma. Kita lihat gambar terakhir. Nah, ini kosakata yang baru nih, ya. Kosakata yang baru karena pada halaman yang kelima, pada halaman sebelumnya tidak kita dapati gambar bintang, ya. Tidak kita dapati gambar bintang. Tetapi di sini ada gambar bintang, berarti ini adalah kosakata yang baru. Yang antum harus lihat dulu hurufnya, ya. Harokatnya seperti apa, ya. Supaya dengan antum melihat hurufnya, supaya antum dengan melihat harokatnya, antum bisa membacanya dengan baik, ya. Antum bisa melafalkannya dengan benar, dan nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya harokatnya akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Baik, pertanyaannya masih sama. Silakan Mas Iwan lagi. Nah, Mas Iwan dapat lagi nih. Silakan dibaca. Ma hadza. Iya. Hada najmun. Hadza najmun, ya. Boleh diulangi sekali lagi. Ma hadza. Ma hada najmun. Iya. Sambil diterjemahkan silakan. Apa ini? Iya. Ini bintang. Apakah ini? Ini adalah bintang, ya. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa najmun berarti apa? Bintang. Najmun kita sebut dalam bahasa Arab dengan bintang. Ya, ya. Baik, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, ya. Ini sudah
setengah jam saja konsentrasinya sudah menurun ya. Terus nggak apa-apa ya. Kita akan bacakan dulu ini najmun sebanyak 5 kali supaya nanti kita semakin terbiasa bahwa najmun itu adalah bintang, bintang itu adalah najmun ya. Saya bacakan dulu sebanyak 5 kali, nanti teman-teman di sini ikuti ya. Najmun, 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 najmun. Silakan. Najmun, 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 najmun. Ya, Pak Yayan, mangga sendirian. Najmun, silakan. Najmun, 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 najmun. Iya, najmun artinya bintang. Bintang dalam bahasa Arab kita sebut dengan najmun ya. Sekali lagi, Mas Sandi silakan. Najmun sebanyak 5 kali. Najmun, 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 najmun. Iya, berarti najmun artinya Bintang. bintang. Mas Iwan silakan. Najmun. Mas Lana silakan. Najmun sebanyak 5 kali. Najmun, 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 najmun. Iya, berarti kolamun artinya Pulpen. pulpen ya. Jangan sampai keceletot ya. Udah ngomongin najmun ditanyakannya kolamun misalkan ya. Baik. Nah, itu pelajaran kita yang ada di halaman ke-6 ya. Berarti kita mendapatkan 3 kosakata baru ya. Kita mendapatkan 3 kosakata baru. 1 kosakata ya berupa najmun ya yang artinya bintang. Sementara 2 kosakata lainnya adalah berupa kata tanya. Yang pertama dengan menggunakan ma, yang kedua dengan menggunakan a. Yang keduanya memiliki fungsi yang sedikit berbeda meskipun sama-sama digunakan untuk bertanya ya, memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Baik, sampai di sini ya, kira-kira bisa difahami nggak? Iya, baik ya. Alhamdulillah 1 halaman sudah kita ambil ya. Nggak butuh waktu 1 jam seperti pekan yang lalu. Berikutnya ya, kita masuk kepada halaman yang ke-7. Ada tamrin yang pertama. Tamrin itu artinya latihan ya. Jadi nanti selain antum mendapatkan materi, antum juga nanti akan mendapatkan pelatihan di sini ya. Ada latihan-latihan yang harus dikerjakan. Ya, namanya orang belajar ya. Ada materinya, ada latihannya ya. Supaya nanti dengan latihan ini kita akan tahu mana yang sudah bisa mencerna dan mana yang masih mencerna barangkali ya. Mana yang sudah bisa mencerna dan mana yang masih mencerna pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Baik, bukunya antum ini sudah diisi atau belum ini, atau masih kosong? Masih kosong ya. Khawatirnya sudah diisi ya. Jadi enak ya, tinggal baca saja ya. Kalau masih kosong berarti kita ngurut ini ya. Kita ngurut dari yang sebelah kanan, mulai dari gambar yang pertama. Nanti ada pertanyaan dengan mahadza, berarti kita butuh untuk menjawabnya. Silakan. Dari siapa ini? Dari Mas Fajar ya. Silakan. Silakan. Ma hadza? Hadza miftahun. Apa ini? Ini adalah kunci. Iya, berikutnya Mas Iksan silakan. Ma haza. Ma hadza, hanya dipanjangkan. Ma haza. Iya, betul. Apakah ini? Iya. Haza kitabun. Hadza kitabun. Haza kitabun. Sambil diterjemahkan silakan. Apa ini? Ini adalah kitab. Ini adalah kitab. Kitab. Atau buku, boleh Buku. ya. Berikutnya kita ke Mas Iwan, silakan. Ya, bismillah. Ma hada, Iya, hada qalamun. iya. Sambil diterjemahkan silakan. Ma hada, apa ini? Iya, Hada qalamun. Ini pulpen. ini adalah bolpen ya. Ya. Tetapi perlu kita perhatikan cara membaca kita hadza ya, dengan menggunakan za, bukan dengan menggunakan da ya, bukan hada tapi hadza Hada. ya. Karena nanti maknanya bisa berbeda ya. Dan dengan hadza ini ujung lidah kita diletakkan di antara 2 gigi ya. Kemudian kita dorong za. Begitu. Hadza. Baik, berikutnya Mas Trias. Silakan. Selanjutnya. Iya.
Ma hadza? Iya. Apa ini? Iya. Hadza babun. Ini adalah pintu. Iya, ini adalah pintu. Hadza babun. Ini adalah pintu. Berikutnya kita ke yang duduk. Ya, silakan ini ke yang duduk di kursi yang di atas nih, penyiar nih ya, supaya ikut berinteraksi ya. Silakan. Ma hadza? Iya. Apakah ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah ya. Satu orang lagi ya, yang terakhir silakan. Ma hadza? Hadza kursiyun. Iya, sambil diterjemahkan silakan. Apakah ini? Iya. Ini adalah kursi. Iya, ini adalah kursi. Nah, dari 2 kali pertemuan kita ini ya, berarti belum 2 kali ya, baru 1,5 ya. Nanti 2 kali berarti kalau kita sudah selesai. Dari 1,5 kali pertemuan kita ini, ternyata kita sudah bisa berbahasa Arab. Ya. Meskipun hanya dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi kalau seandainya kita ketemu dengan orang Arab, kita sudah bisa mengajak ngobrol ya. Ya Syekh, ma hadza misalkan ya. Meskipun sekedar bertanya ya. Ya Syekh, ma hadza. Nah, kan berarti kita sudah bisa berbahasa Arab. Meskipun sedikit-sedikit. Apakah ini ya? Atau kalau kita mau lebih daripada itu ya, kita tanya lagi. Kita lihat masjid, ya Syekh, ahadza masjidun, misalkan ya. Apakah ini masjid? Loh, ya kan berarti kita sudah bisa berbahasa Arab meskipun sedikit ya. Dan ini berarti menjadi motivasi buat kita semua. Ternyata kalau kita serius untuk belajar, insya Allah jalan akan terbuka ya. Jalan akan terbuka kalau memang kitanya serius ya. Baik ya, ini tamrin yang pertama atau latihan yang pertama ya, sudah kita ambil semua ya, sudah kita ambil semua. Kita masuk kepada latihan yang berikutnya, latihan yang kedua ya. Kalau tadi latihan yang pertama itu dengan menggunakan ma, kata tanya yang menggunakan ma, maka di latihan yang kedua ini yang ada di halaman 8, silakan pendengar yang ada di rumah juga bisa melihat yang ada di halaman 8. Tamrin yang kedua ini nanti akan memfokuskan kepada kata tanya yang menggunakan a ya. Kata tanya yang menggunakan a. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi di Pak Adi, berarti sekarang ke Mas Lana. Ya, silakan. Pertanyaannya nanti dijawab sesuai dengan gambarnya ya. Kalau memang gambarnya cocok, ya berarti dibenarkan. Kalau gambarnya salah, ya berarti disalahkan. Silakan. Ahadza baitun? La hadza masjidun. La hadza masjidun. Iya. Dari apa yang tadi dibaca perlu sedikit dikoreksi. A-nya dipendekkan, H-nya yang dipanjangkan. Ahadza baitun ya. Jadi bukan ahadza, bukan, tapi A-nya yang pendek, H-nya yang panjang ya. Mumpung kita masih berada di awal-awal pelajaran, supaya nanti ke depannya untuk hal-hal yang sifatnya mendasar ini tidak salah kita mengucapkannya. Ahadza baitun, mangga silakan diulang lagi. Ahadza baitun. Iya, silakan dijawab. Apakah ini rumah? Gambarnya apa ini? Masjid. Masjid, maka dijawab benar atau salah. La hadza masjidun. La hadza masjidun. Nah, pendek semua ya. Jadi bukan J-nya dipanjangkan, masjidun, bukan ya. Masjidun. Tapi pendek semua. Masjidun. La hadza masjidun. Tidak, ini adalah masjid ya. Baik, berikutnya kita ke Mas Fajar, silakan. Mas Sandi, afwan ya, Mas Sandi. Ahadza miftahun. Iya, sebentar dulu ya. Tadi baru disampaikan A-nya dipendekkan ya. Ahadza miftahun. Jadi bukan A-nya yang panjang, bukan hanya yang pendek, tapi A-nya pendek, hanya yang panjang. Ahadza miftahun. Iya. Apakah ini kunci? Iya. La hadza qalamun. Iya, la hadza qalamun. Artinya? Bukan, ini pulpen. Bukan, tapi ini adalah bolpen ya. Berikutnya kita ke Pak Yayan, mangga silakan. Gambar yang ketiga. Ahadza qamisun. Iya. Apakah ini baju? Iya. Naam, hadza qamisun. Iya, kita lihat.
antara pertanyaan dengan gambarnya cocok, maka kita benarkan ya. Naam, benar. Ini adalah baju. Kita katakan na'am hadza qamisun ya. Baik. Berikutnya kita ke Mas Fajar, silakan. Ahadza najmun? Na'am, hadza najmun. Iya, sambil diterjemahkan silakan. Apakah ini bintang? Iya. Iya, ini adalah bintang. Apakah ini bintang? Ya, ini adalah bintang. Berarti dengan pelajaran yang telah lalu pada pekan sebelumnya, total kita sudah mendapati 13 kata ya. 13 kosakata. 10 kosakata isim biasa. Kemudian 3 kosakata yang lainnya. Yang pertama adalah isim isyarat, kata tunjuk, yaitu hadza, hanya yang dipanjangkan, hadza. Kemudian ada kata tanya 2. Yang pertama dengan menggunakan ma, yang berikutnya dengan menggunakan a. Nah, itu adalah pelajaran yang sudah kita ambil sampai halaman yang ke-8. Kira-kira bagaimana ini? Bisa difahami atau enggak? Bisa. Baik ya, bisa difahami ya. Kalau begitu, kita masuk kepada latihan yang berikutnya ya, latihan yang ketiga. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di antara metodologi penulisan dari buku ini, untuk kosakata yang pertama kali dimunculkan kepada kita itu masih komplit harokatnya. Nah, sekarang kita ketemu dengan yang tidak ada harokatnya. Ya. Ini sudah mulai dicukur nih, ya. Sudah mulai gundul ini ya. Jadi kita nanti akan diminta untuk membaca. Kita lihat di sini ya, instruksinya adalah iqra waktub. Bacalah dan tulislah ya. Jadi seharusnya antum ini menyiapkan kertas satu buku untuk menulis ya. Ya, meskipun nanti kalau tidak di sini nggak apa-apa, buat PR misalkan ya. Supaya nanti dengan adanya PR itu antum akan terpaksa membuka bukunya ya. Meskipun terpaksa, wah saya ada PR nih, gawat kalau seandainya nggak dikerjakan ya. Nah seperti itu kan berarti antum akan membuka bukunya ya. Antum membuka bukunya. Baik, kita lihat iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ada 9 kalimat di sini ya, yang kesemuanya sepertinya gundul ini ya, tidak ada harakatnya, yang kita diminta untuk membacanya. Sampai di mana ini tadi? Sampai siapa? Oh berarti sekarang kita ke Pak Iksan ya. Silakan kita mulai dari Pak Iksan ya. Karena sebelumnya kan kita sudah membaca ya, kursiyun, qolamun, maktabun, sarirun, dan ada harokatnya. Sekarang tidak ada harokatnya. Mangga silakan. Haza maktabun. Hadza maktabun ya. Silakan sambil diterjemahkan. Ini buku. Hadza maktabun ya. Hadza maktabun. Hadza maktabun ya, memang meja. Ya, bagusnya memang sambil memperagakan ya. Ini mejanya kita tunjuk ya. Kalau kuncinya kita kasih lihat dan seterusnya. Enggak apa-apa ya. Salah dulu ya, nanti kan dibenarkan ya. Baik, silakan berikutnya. Kita geser ke sebelah kiri, silakan. Jangan ke bawah dulu tapi ke sebelah kiri. Kiri. Iya. Kiri ya. Jangan ke bawah dulu, kiri. Nanti mengular ya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Nah, ini sudah tadi disampaikan ya. Masjidun itu pendek semua. Ya. Hadza masjidun ya. Dalam bahasa kitanya juga pendek ya. Kita mengucapkan menulis masjid as-sunnah, i-nya 1 ya. Enggak 2. Kalau i-nya 2 kan panjang. Masjid as-sunnah. Nah, tapi kan i-nya 1 ya. Jadi dalam bahasa kita pun pendek. Masjidun ya. Silakan mangga diulang lagi. Hadza masjidun. Iya, artinya ini adalah ini adalah masjid. Ini adalah masjid ya. Berikutnya silakan Mas Trias. Haza qalamun. Ya, silakan. Haza qalamun. Hadza qalamun. Silakan sambil diterjemahkan. Ini adalah pulpen. Ini adalah bolpen ya. Jadi kita lihat ini huruf-hurufnya sudah nggak ada harokatnya ya.
huruf-hurufnya tidak ada harokatnya. Kita tinggal bagaimana membacanya dengan baik dan benar. Jangan sampai nanti hadza kulumun misalkan ya. Padahal pada pelajaran sebelumnya kita baca kolamun ya. Ada harokatnya, tetapi sekarang tidak ada harokatnya. Berikutnya silakan kita ke Mas penyiar, silakan. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Iya, hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Berikutnya silakan. Ma hadza, apakah ini? Ya, ma hadza, apakah ini? Berarti butuh jawaban. Tanggung, lanjut. Ya. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Artinya? Ini adalah kursi. Ini adalah kursi. Ya, silakan. Berikutnya. Ahada baitun. Ulangi sekali lagi. Ahada baitun. Ahadza. Ahada baitun. Iya. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Ini adalah rumah. Ada A-nya di depannya? Ada A-nya di depannya? Apakah ini rumah? Iya, apakah ini rumah ya? Butuh kepada jawaban. Silakan temannya saja yang jawab ya. La hadza masjidun. La hadza masjidun. Masjidun. Iya ya. Nanti kalau bacanya masjidun terus ya, tolong nanti pelang Masjid As-Sunnah itu tambahkan i-nya satu lagi ya. Biar dibacanya ada mat tobi'inya gitu ya. Baik, silakan ulangi lagi. La hadza masjidun. La hadza masjidun. Iya, diterjemahkan silakan. Bukan, ini masjid. Bukan, tapi ini adalah masjid ya. Yang terakhir silakan kita ke Pak Yayan. Ma hadza miftahun. Iya, sambil diterjemahkan. Apa ini? Ini adalah kunci. Apakah ini? Ini adalah kunci. Nah, berarti ternyata kita sudah bisa membaca ya kosakata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab meskipun nggak diberikan harokat loh ya. Ini berarti progres buat kita ya, kemajuan buat kita. Ternyata kita bisa berbahasa Arab ya, meskipun sedikit-sedikit ya. Baik, saya menantang, ada nggak di antara antum yang mau baca 9-9-nya ini tanpa ada salahnya? Ayo, ada nggak yang mau membaca 9-9-nya ini ya, gundul semua ini tapi nggak ada yang salah ya. Nah, silakan Pak Yayan. Nanti nggak apa-apa gantian, barangkali kita butuh 2 orang. Hadza maktabun. Iya. Ini adalah meja. Iya. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Iya. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Betul. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ma hadza, apakah ini? Iya. Hadza kursiyun. Betul. Ini adalah kursi. Ahadza baitun. Iya. Apakah ini rumah? Betul. La hadza masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Ma hadza, apakah ini? Hadza miftahun. Ini adalah kunci. Iya. Silakan Mas Hafid, silakan. Hadza maktabun. Ini adalah kita iya ya, intonasi pun diperlukan ya, intonasi pun diperlukan supaya kita bisa membedakan mana yang pernyataan, mana yang pertanyaan. Ini adalah buku, kan kurang enak ya, pernyataan kok naik nadanya gitu ya. Mangga silakan. Biasa mendayu-dayu soal. Iya ya, baik silakan. Maktabun. Iya. Ini adalah meja. Ini adalah meja. Tadi mau buku ya? Sudah terlatih. Ya. Silakan berikutnya. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Iya, lanjut. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Ya, lanjut. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Iya. Ini adalah ranjang. Ma hadza? Iya. Apakah ma hadza? Apakah ini? Iya. Hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Iya. La, hadza masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Iya. Ma hadza? Hadza miftahun. Apakah ini? Ini adalah kunci. Iya.
Apakah ini? Ini adalah kunci ya. Alhamdulillah kita sudah membaca 99-nya dan tanpa salah ya. Alhamdulillah. Berikutnya ya, kita akan ambil dulu pelajaran yang berikutnya. Masih ada di halaman yang ke-9 dan nanti kita akan mendapatkan beberapa tambahan kosakata yang baru. Kosakata yang pertama yang ada di halaman ke-9 ini adalah masih berkaitan dengan kata tanya ya. Masih berkaitan dengan kata tanya. Sebelumnya kita mendapati kata tanya untuk menanyakan tentang sesuatu yang tidak berakal. Kita menggunakan ma ya. Kita menggunakan apa? Di sini kita akan mendapati ada kata tanya yang digunakan untuk li'akilin, untuk yang berakal ya, untuk yang berakal. Dan kata tanya tersebut adalah man ya. Jadi di sini kita lihat judulnya, man hadza, siapakah ini? Nah, jadi nanti dalam penerjemahannya pun akan dibedakan. Kalau ma itu adalah dengan apakah, tetapi kalau man itu adalah dengan siapakah ya. Karena memang ma digunakan untuk yang li ghairi aqilin, untuk yang tidak berakal. Kemudian man itu untuk yang berakal. Jadi jangan sampai kebalik. Kita nanyakan tentang orang ya, kita menggunakan ma ya, kayak tadi ya. Kita nunjuk orang, ma hadza, apa ini? Oh, kan nggak sopan. Nanyakan orang tapi menggunakan apa? Tapi kita menggunakan man. Karena man itu adalah ismul istifham li'akilin, yang digunakan untuk menanyakan tentang yang berakal. Man hadza, siapakah ini? Nah, ini akan kita dapati beberapa kosakata yang baru. Kurang lebih ada 4 kosakata yang baru yang berikutnya ya. Baik, saya akan bacakan dulu, nanti teman-teman yang di sini boleh mengikuti ya. Dan pendengar yang di rumah juga silakan bisa dibuka bukunya di halaman yang ke-9. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti diulangi. Man hadza, silakan. Man hadza. Kita ulangi sekali lagi. Man hadza. Man hadza. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Kita lihat ya, ternyata tabib juga sudah menjadi salah satu dari bahasa kita ya. Sudah familiar kita ya. Tabib. Tabib itu berarti apa? Dokter ya. Tabib itu berarti dokter. Man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun, ini adalah dokter. Saya akan ulangi, bacakan tabibun sebanyak 5 kali. Nanti antum juga akan mengikuti supaya nanti kita terbiasa dengan kata tabibun ya. Tabibun, 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 tabibun. Silakan. Tabibun, 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 tabibun. Tabibun artinya dokter ya. Kita lihat di situ gambarnya ada orang pakai stetoskop. Iya ya, bukan mikroskop ya, stetoskop gitu ya. Hadza tabibun, ini adalah dokter. Jadi tabibun maknanya adalah Dokter. dokter, kita sebut dalam bahasa Arab dengan Tabibun. tabibun ya. Kita lihat, pantengin itu tulisannya ya. Dipantengin tulisannya sehingga kita bisa membaca mana yang pendek, mana yang panjang. Jangan kita kemudian bacanya tabibun misalkan ya, atau kita pendekkan semua tabibun misalkan ya. Tapi kita lihat di situ, to-nya kita pendekkan, bi-nya kita panjangkan, tabibun. Karena nanti sekali lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya hakul yakin ini nih ya, harokatnya hilang ya, harokatnya akan dihilangkan ya. Baik ya, kita ke gambar yang berikutnya. Saya akan bacakan dulu, kemudian teman-teman di sini akan mengikuti. Man hadza, silakan. Man hadza. Hadza waladun. Hadza waladun. Kita lihat pendek semua ya, waladun. Silakan. Waladun, silakan. Waladun. Pendek semua ya. Saya akan bacakan sebanyak 5 kali waladun, kemudian antum akan mengikutinya. Waladun, 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 waladun. Waladun, 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 waladun. Kita lihat itu gambarnya. Apa itu gambarnya? Anak laki-laki. Anak laki-laki ya. Kecil ya berarti. Iya, karena anak tuh biasanya identik dengan kecil ya.
anak laki-laki. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini adalah anak laki-laki. Jadi waladun terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah anak laki-laki ya. Anak laki-laki dalam bahasa Arab kita sebut dengan Waladun. waladun ya. Baik ya. Jadi sudah ada tambahan 2 kosakata yang baru. Ada tobibun, ada waladun ya. Coba kita minta satu teman kita untuk membacakan waladun sebanyak 5 kali. Mas Trias, silakan. Waladun sebanyak 5 kali. 5 kali. Waladun, 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 waladun. Iya, berarti waladun artinya Anak laki-laki. baik, waladun artinya anak laki-laki. Kemudian kita ke gambar yang berikutnya. Gambar yang berikutnya itu ada apa itu gambarnya? Ada orang bawa tas ya. Orang bawa tas itu berarti murid ya. Santri, siswa, pelajar ya. Baik, kita baca dulu. Saya akan bacakan dan kemudian teman-teman akan mengikuti. Man hadza, silakan. Man hadza. Ulangi sekali lagi. Man hadza. Man hadza. Hadza talibun. Hadza talibun. Sekali lagi. Hadza talibun. Hadza talibun. Siapakah ini? Ini adalah siswa ya, atau pelajar laki-laki. Hadza talibun, ini adalah siswa. Kita lihat di sini, kita pantengin tulisannya, kita lihat benar-benar ya. Talibun, to-nya yang dipanjangkan, kemudian li-nya dipendekkan. Talibun. Jangan sampai nanti ketukar dengan tobibun ya. Talibun, tobibun misalkan. Ya, itu berarti kan ketukar ya. Itu berarti ketukar. Tobibnya itu bi-nya yang dipanjangkan, tobibun. Kalau tolibun itu to-nya yang dipanjangkan, tolibun ya. Tolibun. Kita ulangi sekali lagi. Man hadza, silakan. Man hadza. Hadza talibun. Hadza talibun. Nah, yang terakhir ini ya, gambar yang terakhir kita lihat ada gambar orang dewasa ya, orang yang sudah besar. Kita katakan di sini ahadza waladun, silakan diulangi. Ahadza waladun. Ahadza waladun, a ya, pertanyaan dengan menggunakan a berarti nanti butuh jawaban benar atau tidak ya. Kalau benar maka kita jawab dengan na'am, kalau tidak maka kita jawab dengan la. Ahadza waladun, silakan diulangi. Ahadza waladun. Waladun tadi di atas sudah kita dapati ya. Artinya apa tadi waladun tuh? Anak laki-laki, kecil ya, anak laki-laki. Maka karena jawabannya adalah gambarnya orang besar, laki-laki dewasa, kita katakan la hadza rajulun. Silakan diikuti. La hadza rajulun. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Kita ulangi sekali lagi. Ahadza waladun. Ahadza waladun. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Apakah ini adalah seorang anak laki-laki? La, tidak. Hadza rajulun. Ini adalah laki-laki dewasa ya. Jadi di sini alhamdulillah kita sudah mendapatkan tambahan pelajaran, tambahan materi plus tambahan kosakata yang baru. Dan sebelum kita tutup ya materinya, ya, saya minta antum sekalian untuk menutup bukunya dulu. Ya. Menutup bukunya dulu ya. Karena nanti saya akan nanya nih ya, baik nanya kosakata ataupun nanya kalimat ya. Baik nanya kosakata, nanti saya akan mintanya ini artinya apa, atau nanti saya akan menunjukkan suatu barang misalkan ya, nanti antum akan menjawab berdasarkan apa yang saya tunjuk misalkan. Tadi berhenti di mana? Bukan, berhenti di siapa? Di Mas Trias. Berarti kita ke Mas Hafid ya. Iya, Mas Hafid ya. Mas Hafid, ini saya menunjuk ke meja ya. Ahadza kursiyun? La hadza maktabun. La hadza Maktabun. maktabun ya.
Apakah ini adalah kursi? Tidak, ini adalah meja ya. Ahadza kursiyun, apakah ini adalah kursi? Wah, berarti kursi bahasa Arabnya kursi ya, gampang ya. Apakah ini adalah kursi? Tidak, ini adalah meja. Ini adalah mejaun misalkan ya, enggak ya. Meja kita ada bahasa Arabnya tersendiri. La hadza maktabun. Tidak, ini adalah meja. Berikutnya Pak Adi silakan ya. Tolong diterjemahkan. Ma hadza? Hadza qalamun. Apakah ini? Ini adalah pena. Ini adalah pena. Berikutnya silakan Mas Lana. Silakan ya, Mas Lana. Ya. Ahadza najmun, diterjemahkan dulu. Apakah ini bintang? Apakah ini bintang ya? Cukup ya, cuma diminta untuk menerjemahkan saja ya. Berikutnya silakan ya, kita ke Mas Sandi. Mas Sandi silakan. Saya menunjuk sebuah benda, kunci ya, kunci. Saya katakan ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Jawab. La, na'am. La atau na'am? Antum jangan la na'am, satu aja pilihannya. Ahadza miftahun. Na'am, hadza miftahun. Iya ya, karena yang saya tunjuk ini adalah kunci, maka jawabannya benar. Na'am, hadza miftahun. Mangga silakan berikutnya ya. Pak Yayan ya. Saya menunjuk ke masjid ya. Saya menunjuk ke masjid. Ahadza baitun. Nah, diterjemahkan dulu sebelum dijawab. Apakah itu rumah? Ahadza. Apakah ini rumah? Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Jawabannya La hada masjidun. la hadza masjidun. Sambil diterjemahkan silakan. Tidak, ini adalah masjid. Ini adalah masjid ya. Untuk itu ya insya Allah ada di pelajaran-pelajaran yang berikutnya ya. Sabar ya. Ini pura-puranya dekat dulu, pura-puranya ya. Baik, silakan kita ke Mas Fajar ya. Mas Fajar. Ma hadza? Apa ini? Iya, saya pegang buku. Hadza kitabun. Hadza kitabun ya. Lihat, antum berarti sudah bisa berinteraksi dengan bahasa Arab ya. Saya nanya ini, antum bisa jawab ya, meskipun sedikit-sedikit ya. Kita ke Pak Iksan ya. Silakan Pak Iksan ya. Saya menunjuk ke sebuah pintu ya. Pintu ya. Maka saya bertanya kepada Pak Iksan, ahadza miftahun? La. Terjemahkan dulu. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? Jawabannya silakan. La haza babun. La hadza babun. Tidak atau bukan, ini adalah pintu ya. Kita ke Mas Iwan ya. Mas Iwan, saya menunjuk nih. Ya, maka saya katakan ma hadza. Apa ini? Iya, saya menunjuk baju. Hadza. Iya. Bajuun misalkan ya. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ini adalah baju ya. Alhamdulillah. Meskipun barangkali kita nyari-nyari, ada di folder mana ya? Ya. Di kepala kita nih kan dicari-cari tuh. Tapi alhamdulillah ketemu ya. Satu orang lagi ya sebelum kita tutup, ke Mas Trias ya. Mas Trias ya. Saya sambil menunjuk ke sebuah tempat tidur ya. Ya, ke sebuah ranjang, saya katakan ahadza maktabun. Apakah itu ahadza? ini apakah itu ini nanti dulu ya. Oh ya, apakah ini meja? Apakah ini meja? Saya menunjuk ke sebuah ranjang. Jawabannya silakan. La hadza sururun. La hadza sarirun ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. La hadza sarirun. Boleh diulangi sekali lagi. La hadza sarirun. La hadza sarirun. Bukan, ini adalah ranjang atau tempat tidur ya. Alhamdulillah ya, berarti sudah, kalau kita ngitung sudah ada berapa belas kosakata ya dari dua pertemuan kita ya. Antum hitung sendirilah ya, sudah berapa belas kosakata yang sudah kita pelajari dalam dua kali pertemuan ini, yang mudah-mudahan sih
dalam pertemuan-pertemuan berikutnya nggak hilang kosakata ini ya. Artinya antum bisa saling tes-tesan sama teman-teman antum barangkali selepas forum ini selesai ya, bisa sambil tes ya. Ya akhi, ma hadza misalkan ya. Nanti dijawab, hadza kursiyun misalkan ya. Tuh, berarti kan sudah ada nuansa percakapan bahasa Arab di sini ya. Ya. Meskipun sedikit-sedikit ya, tetapi ya kalau seandainya kita konsistensi insya Allah semakin banyak kosakata yang akan kita dapati ya. Semakin banyak nanti kosakata yang akan kita hafalkan. Yang jelas ya, kita tidak perlu belajar langsung banyak, tapi kemudian cuma 2-3 kali pertemuan saja, tidak ya. Kita ingin belajarnya ya sedikit-sedikit tapi langgeng ya. Sedikit-sedikit langgeng. Karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang sering dilakukan, yang dawam, yang konsisten dilakukan, wa in qalla, meskipun sedikit ya. Jadi barangkali kita baru ya dapat 3 halaman misalkan ya, atau dapat 4 halaman, nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit insya Allah nanti 120 sekian halaman bisa kita habiskan ya. Baik, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Sudah lebih dari 1 jamnya ya. Insya Allah bisa difahami ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah. Baik ya. Kalau bisa difahami berarti jelas tidak ada pertanyaan ya, karena sudah paham. Apa yang mau ditanyakan kalau memang sudah paham. Baik, saya tutupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan.